Beliau adalah tawadhu secara hakiki. Saking Masya tawadhunya Allah. Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini, beliau tidak mau disebut namanya dengan nama Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Masih kurang tawadhu, hamba Allah. Dia menyebut dirinya Ubaidullah, hamba kecil Allah. Hamba kecil Allah. Karena kata-kata tashir itu dengan fu'ail gitu ya. Nah, fu'ail. Abdun, seorang hamba. Itu sudah tawadhu, hamba kepada Tuhannya. Tapi ini enggak, Ubaid, hamba yang hina, hamba yang kecil. Di antara Masya hamba Allah ya teman-teman. Saking tawadunya kan. Dan dia tidak mau, tidak ridho kalau disebut Abdullah, Ubaidullah, aku Ubaidullah. Tidak ridho teman-teman ya. Orang yang tawadhu secara hakiki. Hatta namanya ditawadhukan. Hatta namanya ditawadhukan. Enggak pernah pakai titel, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, semoga sehat selalu dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Berjumpa kembali bersama saya Hamdun Alfabet. Baik teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama mencerdaskan umat dengan cara banyak menonton video-video edukasi, juga banyak membaca buku-buku sejarah tentang Islam, agar kita terlepas dari tipu daya juga pembodohan dari sebagian kelompok orang yang mengatasnamakan sebagai Ahlul Bait Nabi, juga mengatasnamakan sebagai Duriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal tidak terkonfirmasi, tidak terverifikasi, juga tidak terbukti secara ilmiah teman-teman ya. Jadi teman-teman, setelah banyaknya mayoritas umat Islam yang mempertanyakan kenapa kok bisa leluhur Ba'alwi ini yang katanya Duriah Nabi, kok bisa namanya Ubaidillah ya. Sementara kita tahu dalam catatan sejarah Islam, Ubaidillah itu tercatat dalam lembaran hitam sejarah Islam sebagai gembong otak pembunuh Duriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara logika mustahil keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari jalur Sayyidina Husain, memberi nama putra keturunannya itu dengan nama orang yang telah membunuh leluhurnya teman-teman ya. Itu tidak mungkin. Nah, untuk menutupi kecurigaan dari masyarakat ini teman-teman terhadap leluhur Ba'alwi, akhirnya Ketua Robitoh Ba'alwi menceritakan kronologi pernamaan terhadap leluhurnya. Kenapa diberi nama Ubaidillah teman-teman. Mari kita simak videonya. Ini dia teman-teman. Beliau adalah tawadhu secara hakiki. Saking tawadhunya Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini, beliau tidak mau disebut namanya dengan nama Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Masih kurang tawadhu, hamba Allah. Dia menyebut dirinya Ubaidullah, hamba kecil Allah. Hamba kecil Allah. Karena kata-kata tashir itu dengan fu'ail gitu ya. Nah, fu'ail. Abdun, seorang hamba. Itu sudah tawadhu, hamba kepada Tuhannya. Tapi ini enggak, Ubaid, hamba yang hina, hamba yang kecil. Di antara Masya hamba Allah ya teman-teman. Saking tawadunya kan. Dan dia tidak mau, tidak ridho kalau disebut Abdullah, Ubaidullah, aku Ubaidullah. Tidak ridho teman-teman ya. Orang yang tawadhu secara hakiki. Hatta namanya ditawadhukan. Hatta namanya ditawadhukan. Enggak pernah pakai titel, saudara. Enggak, titelnya dipajang. S2, S3, S4, S5, S campur S apa? Enggak ada. Bahkan namanya dia ditawadhukan, Ubaidullah, Allahu Akbar. Hah? Saking tawadhunya. Ini semuanya bukan karena apa? Ijlalan lillah wa ihgaran linnafas. Pertama karena mengagungkan Allah, sehingga dia tidak melihat dirinya ada kelebihan di hadapan Tuhannya. Masya Allah. Yang kedua, merendahkan dirinya, ubudiyah mahdoh. Gak pernah mengangkat dirinya. Padahal siapa nggak tahu? Ilmunya, amalnya, akhlaknya, nasabnya, semuanya. Syaraful nasab, wa syaraful amal, wa syaraful akhlak, semuanya. Turunan udah luar biasa. Masya Allah. Akhlak luar biasa, ilmu luar biasa, ibadah luar biasa, istiqamah luar biasa. Tapi beliau menganggap dirinya adalah kecil di hadapan Tuhan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau akhirnya selain dipilih menjadi hamba pilihan Allah, anak-anaknya, turunannya saudara menjadi orang-orang pilihan Allah. Apa yang gede-gede itu, gutub-gutub itu turunan beliau. Ya, jadi itulah teman-teman ya kronologi kenapa leluhur Ba'alwi ini bernama Ubaidillah teman-teman. Jadi kata Ketua Robitoh ini teman-teman, dulu itu leluhurnya bukan bernama Ubaidillah tapi bernama Abdullah. Jadi Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu memberi nama putranya sebagai Abdullah. Namun Abdullah ini
tidak ridho diberi nama Abdullah oleh ayahnya, teman-temannya. Tidak ridho katanya. Ya, karena itu kurang tawadu. Sehingga akhirnya diganti namanya oleh dia sendiri itu menjadi Ubaidillah, ditasgir, teman-teman. Itu alasannya ya. Ya, tidak ridho diberi nama Abdullah, namun dia ridho diberi nama dengan nama orang yang telah membunuh duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ubaidillah, teman-teman ya. Jadi ini sangat tidak logis ya, teman-teman ya. Selain itu pula katanya Ubaidillah ini adalah sosok orang yang terkenal pada waktu itu, teman-teman ya. Pada masanya itu sebagai ulama besar ya. Udah akhlak syarofun nasab, nasabnya itu bagus, keturunan bagus, akhlak bagus, ilmu pun bagus, dan nama pun bagus, teman-teman. Diganti namanya jadi Ubaidillah. Cuman sayangnya, teman-teman, tidak ada satupun orang yang mencatat sejarah Ubaidillah ini, teman-teman, pada masa waktu itu. Padahal sayang sekali ya, Ubaidillah ini sosok orang yang tabahur ilmunya. Namun tidak ada satupun orang yang mencatat kemasyhuran Ubaidillah ini sebagai ulama terkenal pada waktu itu, teman-teman. Bahkan kita pun baru mengetahui sosok Ubaidillah ini, sosok Ubaidillah leluhur Ba'alwi ini baru-baru sekarang ya, teman-teman ya. Setelah terjadinya polemik nasab ini, teman-teman ya. Sebelum-sebelumnya kita tidak mengetahui ya nama Ubaidillah ini, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, bagaimana pandangan kalian terhadap apa yang telah diceritakan oleh Ketua Robitoh ini, teman-teman? Apakah kalian percaya? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila banyak sekali kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.